Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Marelita Sari, NBI 111180132. Saya di sini untuk memenuhi tugas dari pengambilan keputusan dengan tema negotiation. Negotiation atau negosiasi merupakan komunikasi antara dua pihak yang memiliki tujuan dan pandangan mereka sendiri untuk mencari suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Tujuan dilakukannya negosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan, kemudian untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang kemudian untuk mencapai suatu kondisi yang paling menguntungkan bagi pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi yaitu ada 4. Yang pertama, strategi win-win. Yang kedua, strategi win-lose. Yang ketiga, strategi lose-lose. Yang keempat, strategi lose-win. Persyaratan yang diperlukan untuk melakukan negosiasi yang pertama yaitu isu yang jelas dari pihak yang berkepentingan. Yang kedua, adanya kepercayaan satu sama lain. Yang ketiga, setiap pelaku negosiasi mempunyai kewenangan yang cukup untuk mengikat. Yang keempat, adanya kemauan untuk mengambil dan memberi pendapat. Cara menyampaikan dalam suatu negosiasi terdapat 2 cara, yaitu negosiasi secara langsung dan tidak langsung. Negosiasi langsung dilakukan secara umum oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan negosiasi secara tidak langsung yaitu adalah negosiasi yang dilakukan dalam percakapan sehari-hari. Contoh kasus yang melakukan negosiasi yaitu proses negosiasi dalam penetapan ganti rugi pengadaan tanah guna kepentingan umum proyek tol Ungaran Bawen. Pemerintah Kabupaten Semarang sendiri membentuk panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan tol. Jalan tol itu akan dibangun melewati 9 desa. Pembangunan tol sendiri akan dilaksanakan sepanjang 11,95 km. Pihak yang terlibat dalam pembangunan tol yaitu P2T, yaitu Panitia Pengadaan Tanah, TPT atau Tim Pengadaan Tanah, Ditjen Bina Marga, investor, dan pemilik tanah. Dalam proses ini diadakan sosialisasi di seluruh wilayah. Kemudian setelah dilakukan sosialisasi akan dilakukan inventarisasi dan identifikasi proses sehingga bisa dilakukannya negosiasi. Proses negosiasi sendiri dilakukan untuk menetapkan ganti rugi pengadaan tanah kepada masyarakat yang terdampak oleh pembebasan lahan pembangunan tol Ungaran Bawen. Masalah yang timbul dari proses pengadaan tanah ini pada umumnya terdapat pada perbedaan pendapat mengenai jumlah ganti rugi sehingga proses tidak dapat mencapai kesepakatan. Jadi di sini ada perdebatan antara masyarakat dan juga pihak pengadaan tanah, yaitu karena harga yang ditetapkan oleh pihak pengadaan tanah telah disesuaikan dengan NJOP, yaitu kesepakatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, sehingga pihak dari pengadaan tanah sendiri tidak berani untuk menaikkan harga di luar kesepakatan karena takutnya dicurigai sebagai tindak korupsi. Proses negosiasi yang dilakukan tidak segera menemukan titik tengah karena terdapat benturan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga panitia pengadaan tanah terus melakukan negosiasi dengan masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat mengenai harga ganti rugi yang ditawarkan hingga dapat mencapai mufakat. Alternatif yang dibuat itu sendiri yaitu untuk mengatasi adanya penolakan oleh warga, bisa dilakukan survei melalui RT setempat agar mengetahui siapa saja yang tidak setuju dengan harga yang telah ditetapkan. Kemudian akan diteruskan kepada kepala desa sehingga bisa dilanjutkan tindakan yaitu sosialisasi kepada warga yang tidak setuju. Pemerintah sendiri diharapkan untuk melakukan suatu mekanisme yang dapat mencegah atau paling tidak meminimalisasi makelar tanah agar tidak dengan mudah melakukan pembelian tanah secara massal dengan harga murah yang kemudian dapat menghambat proses pembebasan tanah dikarenakan ketidakhadiran P2T Kabupaten Semarang dengan alasan tidak sesuai dengan peraturan BPN RI nomor 3 tahun 2007 sehingga TPT harus lebih bekerja dengan ekstra. Cara penggunaan pengambilan keputusan sendiri yaitu tahap pertama yaitu perencanaan, yang kedua dokumen perencanaan ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah, instansi teknis terkait serta dibantu oleh lembaga profesional lainnya, kemudian diserahkan kepada gubernur. Tahap kedua persiapan pengadaan tanah atas dasar dokumen perencanaan. Sedangkan tahap ketiga yaitu proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Ungaran Bawen adalah pelaksanaan.
Jadi di sini dasar hukum yang digunakan yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 620/13/2005 9 Agustus 2005 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Ungaran Bawen. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Semarang membentuk panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Ungaran Bawen. Panitia tersebut dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Semarang melalui Surat Keputusan Gubernur nomor 593/5/241 tanggal 24 Agustus 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Kabupaten Semarang. Terima kasih.